Orang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja kita inginkan. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati minuman dan camilan yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, siapapun mereka, apapun agama mereka, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang mengerikan dan penuh dengan ancaman. Bahkan sampai ke dunia virtual, dunia rekaan, ancaman tersebut tak berakhir. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai untuk mencari perahu nelayan yang tak terpakai, yang akan digunakan untuk mengangkut saya. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua itu baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal ini dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itu, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Puter, Harun, dan Meli akan pergi jauh sekali. Mungkin kalian sekarang diam-diam bertanya, di mana teman-temanku itu? Mengapa aku sendirian? Sabarlah, pelan-pelan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, tetapi seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak dapat menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru di Kampung Maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, namun tak satu pun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa, aku tahu aku bukan teman yang asyik. Aku butuh introvert. Tak update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di Kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini. Hingga aku menemukan sebuah ide sederhana. Membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar di laut lepas menuju ke Gaza. Dan saat perahu itu kutampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang mau ikut berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berkhayal mulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang. Itu
Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa tak waras dengan ideku. Tetapi untunglah pada suatu malam, Made, Joshua, Rizky, Ali, Butet, Harun dan Melin, teman-teman lamaku datang. Mereka datang mengunjungiku di pantai ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan hingga rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku untuk berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Ayo, macam mana kalau kita kasih kumpul lalang atau dana atau pakaian atau apa saja deh selama 1 bulan, lalu kita bawa belayar. Begitu kata Mei. Aku akan membuat sebuah lagu untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini kita sebar luaskan di media sosial. Dari sana kita bisa dapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tetapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sering dipercaya untuk membuat komposisi di gereja. Ini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Aldi dan Harun. Keduanya mengajak kami untuk tidak berfoya-foya dan makan secukupnya. Sebagai ungkapan rasa sayang dan maaf kami terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Atau yang kini sedang bertahan hidup dengan rumah-rumahan yang tidak mampu karatan mereka, yang sedang berebut bubur-bubur dingin di panci-panci yang telah penuh oleh sebuah serdadu. Kau sudah siap? Kita akan pergi berlayar. Perahu ini sudah diperiksa dengan teliti. Seluruh lubang sudah ditambal dengan lem dan seng. Oh iya, aku juga sudah membawa air suci dari pura pesananmu. Kau tak perlu khawatir, sahabatmu ini masih cekasan seperti dulu. Joshua, Christine, apa yang kalian lakukan di sana? Ayo ke sini, akan menunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos dan sisanya akan kita bawa berlayar di perahu ini. Oh iya, aku juga sudah membawa komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Tapi karena leukemia, dia tak tertolong sebab orang tuanya hanya seorang nelayan. Pak Nyoman yang memberiku perahu ini. Juga sudah tak ada. Ia menjadi korban saat terjadi kerusuhan antar dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya dikenal saat mengikuti lomba Olimpiade tingkat sekolah dasar. Tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku sempat melihat mereka tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya mati tertembak di bagian dada saat sedang menghadap serdadu dengan ketapelnya.
mereka ikut terkubur dalam reruntuhan gedung akibat ledakanmu. Itulah sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tetapi mereka tersimpan di dalam hatiku, di dalam benakku. Mereka tersimpan di dalam catatan kelam. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat untuk ditanggungkan. Dan ini di Gaza, setiap jam bahkan setiap menit selalu saja ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Made, Joshua, Rizky, Ali, Butet, Harun, dan Mili. Dengan demikiannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di sini. Di saat aku merasa sendiri dan keinginanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan jelek, mereka datang menemuiku. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang berisikan selimut, boneka-boneka, mainan-mainan, buku-buku. Dengan perahu itu, kami akan mengarungi samudera. Kami seperti sebuah titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Ingin sekali menemani mereka. Maka setiap hari sehabis pulang sekolah atau sehari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangi anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari menuliskan surat rinduku untuk mereka. Sekedar menanyakan kabar atau bertanya mereka ingin makan apa. Mungkin kalian menganggapku tak waras, tetapi apa yang bisa kulakukan untuk menyenangi anak-anak di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Hari ini tuliskan surat terakhir untuk mereka. Setelah ini, perahu ini akan dilarungkan lagi. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganmu ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tuhan, tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, supaya aku bisa
Kalian menanyakan aku siapa? Aku Nusantara.